Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan dari kitab Nasha'ihul Ibad, karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, makalah tentang 4 perkara. Kali ini temanya mengenai ucapan tanpa bukti adalah bohong. Ucapan tanpa bukti adalah bohong. Kita lihat poin yang pertama. Manidda'a hubballah walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wa kadhbun. Jadi yang pertama, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau meninggalkan segala larangannya, maka pengakuannya dusta. Ketika kita sudah mengaku kalau kita itu cinta kepada Allah, maka perlu kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Kita cinta kepada Allah, tentunya dengan takwa. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan Allah. Ya. Jadi kalau kita cinta sama Allah, buktikan dengan takwa. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ya. Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kita, wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat bentuk wajah kita, mau ganteng, mau cantik, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi yang Allah lihat adalah hati kita, ketakwaan kita kepada Allah. Maka dalam hal ini tentunya terkadang ketika kita melihat hewan semut misalnya, kita perhatikan dari atas, nampak semuanya sama. Mampukah kita membedakan mana semut yang laki-laki, mana semut yang perempuan, mana ini semut yang ganteng, mana ini semut yang cantik, semut yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan? Enggak ada. Ya. Kalau kita lihat semuanya sama gitu. Itu sebagai perumpamaan. Ketika Allah melihat kita, semuanya sama gitu. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, tapi kita tidak mau meninggalkan segala larangannya, bohong. Kemudian yang kedua, wa man idda'a hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, wa karihal fuqara'a wal masakin, akan tetapi ia tidak suka kepada orang fakir, tidak suka kepada orang miskin, fada'wahu kadhbun, maka pengakuannya itu bohong. Ya. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi benci kepada fakir miskin, maka pengakuannya bohong gitu. Yang ketiga, wa man idda'a hubbal jannah. Dan barang siapa yang menginginkan surga, kita cinta nih sama surga, pengen masuk surga. Tentunya kita semuanya pengen masuk ke dalam surganya Allah. Walam yatasaddaq fada'wahu kadhbun. Akan tetapi
tidak mau bersedekah, maka pernyataannya itu bohong. Ya, kita ngaku pengen masuk surga, tapi kita tidak mau bersedekah, maka pengakuannya bohong. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, wa manidda'a khaufan nar. Ya. Barang siapa yang mengaku takut kepada neraka, nggak pengen tuh masuk neraka, walam yantahi 'anidz dzunubi, akan tetapi tidak mau meninggalkan perbuatan dosa. Pengennya tidak mau masuk neraka, tapi tidak mau meninggalkan perbuatan dosa. Fada'wahu kadzib, maka pengakuannya pun juga dusta, ya, bohong gitu. Tentang surga dan neraka, dulu kaum dari kalangan Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, pernah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kenapa Allah sudah menciptakan manusia dengan susah payahnya? Jadi anggapan orang-orang dari kalangan Bani Israel itu, Allah bersusah payah membuat kita manusia. Ya, sudah berbeda-beda nih. Ya, ada yang sama sekalipun pasti ditemukan ada perbedaan gitu. Jadi anggapan orang-orang dari kalangan Bani Israel itu, Allah sudah bersusah payah membuat kita manusia yang berbeda-beda. Padahal sesungguhnya dalam Al-Quran surat Yasin, Allah berfirman, kun fayakun. Kalau Allah bilang jadi, ya jadi gitu. Mudah bagi Allah gitu. Tapi anggapan orang-orang dari kalangan Bani Israel, Allah sudah bersusah payah. Kenapa enggak semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah? Kenapa harus ada yang dimasukkan ke dalam neraka? Ketika Nabi Musa ditanya tentang surga dan neraka, maka Allah memerintahkan kepada kaumnya dari kalangan Bani Israel untuk menanam gandum. Ya. Jadi tanaman gandum ini hampir mirip seperti tanaman padi. Ya. Kan susah tuh nanamnya, dicampulin, dikasih air, ya, disebar bibitnya, ya, setelah tumbuh kemudian dipindah, dirapihkan, ya, setelah tumbuh kembali tidak ditinggal, ya, bahkan setelah berbuah pun juga tidak ditinggal. Kalau ditinggal habis, dimakan oleh burung dan lain sebagainya. Tapi lihat, ketika gandum atau padi itu sudah waktunya panen, dipanen ya. Ketika sudah waktunya masa panen, dikumpulkanlah hasilnya, ya, kemudian dijemur. Setelah dijemur kering, yang baik-baik yang ada isinya dimasukkan ke dalam karung. Sedangkan yang buruk-buruk yang tidak ada isinya itu dibiarkan, dijemur sampai kering. Setelah kering, benar-benar kering, kemudian dibakar. Ya. Nah, ketika dibakar itulah kemudian ditanya, wahai orang-orang dari kalangan Bani Israel, kenapa dibakar? Padahal kamu sudah susah payah menanamnya. Ya. Kemudian mereka menjawab, iyalah, ini sudah nggak ada gunanya. Ini yang jelek-jelek nih, nggak ada isinya, nggak ada manfaatnya. Makanya saya bakar. Maka Nabi Musa pun juga mengatakan sama, ya, sama. Ketika Allah menciptakan kita manusia, Allah pilih yang bermanfaat. Allah pilih yang memiliki amal soleh dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang buruk-buruk, yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan perbuatan dosa, dibakar di api neraka. Begitulah kiranya. Jadi keempat hal ini perlu adanya bukti. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, kita buktikan dengan takwa. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, tidak boleh membenci para fakir miskin. Malah sebaliknya, harus kita bantu, harus kita sayangi, harus kita kasih.
Kalau kita cinta, ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka kita harus bersedekah, mau bersedekah. Dan kalau kita takut dengan neraka, ya, kalau kita takut dengan neraka, maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan kita dalam beragama. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.